Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam pembelajaran. Nah, sekarang kita akan masuk bab 2. Nah, di minggu lalu Miss sudah menjelaskan tentang KPK dan FPB. Nah, sekarang kita lanjut ke tentang bilangan prima. Bilangan komposit, dan faktor prima. Nah, itu bisa dibuka bukunya di halaman 55. Di 55 ini kita akan membahas tentang bilangan prima. Apa sih yang dimaksud dengan bilangan prima? Apa yang dimaksud bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Ya, betul. Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki dua faktor. Nah, lebih lengkapnya lagi, bilangan prima adalah bilangan yang memiliki dua faktor, yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Maksudnya adalah misalkan angka 2. Nah, angka 2 itu hanya bisa dibagi dengan 1 dan hanya bisa dibagi dengan 2. Maka faktor dari bilangan prima itu adalah 1 dan 2. Nah, maka angka 2 itu dikatakan dengan bilangan prima. Jadi jangan sampai keliru. Ingat, hanya memiliki dua faktor. Kalau dia lebih dari dua faktor, maka dia bukan bilangan prima. Nah, di sini Miss akan memberitahu bilangan prima antara 0 dan 100. Nah, ini kalian lihat ada 2, 5, 7, 11 sampai 97. Ini semua adalah bilangan-bilangan prima. Sekarang dari bilangan prima bisa lanjut tentang bilangan komposit, ada di halaman 58. Nah, sebelum ke bilangan komposit, kenapa bilangan 27 bukan termasuk bilangan prima? Nah, sekarang kita lihat dulu. 27 ini bisa dibagi dengan angka 1. 27 bagi 1 sama dengan 27. 27 dibagi 3, 9. 27 dibagi 9 sama dengan 3. Dan 27 dibagi 27 sama dengan 1. Jadi faktor dari bilangan 27 adalah 1, 3, 9, dan 7. Ingat, kalau faktor itu adalah ada angka pembaginya ya Kak. Nah, angka pembaginya dari 27 ini ada 1, ada 3, 9, dan 27. Jadi faktor dari bilangan 27 adalah 1, 3, 9, dan 27. Nah, ini dia bukan cuma dua faktor, tapi ada 3 faktor. Ada 4 faktor. Ada 1, 3, 9, dan 27. Jadi dapat disimpulkan 27 ini bukan bilangan prima karena dia memiliki 4 faktor. Sedangkan bilangan prima itu hanya memiliki 2 faktor, bisa dibagi dengan 1 dan bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Selain bilangan prima, sekarang kita masuk ke bilangan komposit. Bilangan komposit bisa buka bukunya halaman 58. Nah, bilangan komposit adalah bilangan yang mempunyai lebih dari 2 faktor atau bilangan asli yang bukan bilangan prima. Jadi bilangan komposit ini kebalikan dari bilangan prima. Semua angka yang bilangan prima bukan bilangan, contohnya 36. Nah, 36 ini bukan bilangan prima karena 36 ini bisa dibagi dengan beberapa bilangan. Nah, bisa dibagi dengan 1 sama dengan 36, dibagi dengan 2 sama dengan 18, dibagi dengan 3 sama dengan 12, lalu bisa juga dibagi dengan 4 sama dengan 9, dan 36 dibagi 6 sama dengan 6. Jadi 36 ini bukan bilangan prima, tapi dia masuknya ke dalam bilangan komposit karena dia faktornya itu lebih dari 2. Ada 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Ini adalah faktor-faktor dari bilangan
bilangan 36. Jadi dikatakan 36 itu adalah bilangan komposit. Jadi jangan sampai salah. Kalau bilangan prima hanya memiliki 2 faktor dan bilangan komposit dia memiliki lebih dari 2 faktor atau yang bukan termasuk bilangan prima. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor prima. Faktor prima ada di halaman 59, kalian bisa lihat. Nah, faktor prima adalah bilangan prima yang dapat digunakan untuk pembagi suatu bilangan. Nah, di sini ada kata-kata prima. Jadi pembaginya itu harus digunakan bilangan-bilangan prima. Bilangan prima itu tadi ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Itu akan kita gunakan sebagai pembagi untuk menentukan faktor prima. Nah, sekarang faktor prima dari 56. Nah, menentukan faktor prima ini bisa menggunakan faktor persekutuan. Kita lihat. Nah, 56 dibagi 1, bagi 2, bagi 4, bagi 7 hasilnya 8. Nah, faktor bilangannya berarti 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, dan 56. Ini adalah faktor bilangan dari 56. Nah, dari faktor bilangan 56 ini ada 1, 2, sampai 58. Nah, ini ada angka yang Miss merahkan tulisannya. Kenapa Miss merahkan? Karena dia merupakan bilangan prima. 4 bukan bilangan prima, 8 juga bukan. Yang hanya bisa dibagi dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri hanya angka 2 dan angka 7. Maka faktor prima dari 56 adalah 2 dan 7. Jadi dari faktor bilangan itu tidak semuanya merupakan faktor prima. Semua kita tentukan dulu faktor bilangannya berapa. Setelah itu kita lihat mana dari faktor bilangan yang merupakan bilangan prima. Kalau misalkan bilangan prima hanya ada 1, ya berarti 1. Nah, kalau di sini kan bilangan primanya ada angka 7 dan angka 7 dan angka 2. Maka faktor primanya adalah 2 dan 7. Nah, menentukan faktor prima selain menggunakan faktor bilangan bisa juga dengan pohon faktor. Nah, kalau menggunakan pohon faktor itu, kita ada kayak semacam 2 akar seperti ini, Kak. Nah, ada 2 akar seperti ini, ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan ini akan kita gunakan sebagai angka pembagi. Dan angka pembaginya tidak sembarangan angka, tapi kita menggunakan bilangan prima. Karena di sini ada kata-kata prima, jadi masih berkaitan dengan bilangan prima. Ingat, sebelah kirinya sebagai angka pembagi, sebelah kanannya sebagai angka hasil. Nah, 56 bisa dibagi dengan berapa? Betul, 56 ini bisa dibagi dengan angka 2. Nah, 2 ini merupakan bilangan prima ya. Ingat, 2 merupakan bilangan prima dan bagi dengan bilangan prima. 56 dibagi 2 sama dengan 28. Nah, hasilnya ini kan 28. 28 ini sudah bilangan prima belum? Nah, 28 ini bukan bilangan prima. Kalau dia bukan bilangan prima, jadi masih kita bisa bagi. Masih kita bagi, dan baginya pun harus dengan bilangan prima 2. Hasilnya sama dengan 14. Nah, hasil 14 ini masih belum bilangan prima, maka dibagi lagi. Bisa dibagi dengan 2, hasilnya 7. Dan hasilnya adalah 7. 7 ini sudah bilangan prima atau bukan? Ya, betul. 7 ini merupakan bilangan prima. Kalau dia hasilnya sudah bilangan prima, maka sudah tidak perlu dibagi lagi, sudah stop. Nah, sampai di sini kita langsung menentukan mana yang merupakan faktor primanya. Jadi faktor primanya adalah angka pembagi dan hasil. Ingat, faktor primanya adalah angka pembagi dan hasil. Nah, angka pembaginya kan ada 2. Yang 1, 2, 2, dan 2 nih. Yang warna merah ini, lingkaran warna merah ini sebagai angka
angka pembaginya. Nah, karena ini angka pembaginya sama, ada 3 duanya, kita tulisnya 1 aja. Nah, angkanya 1 yaitu cuma 2 dan 7. 7 ini merupakan dari hasil 56 dan 7 ini juga merupakan bilangan prima. Jadi faktor prima 56 adalah 2 dan 7. Ingat ya Kak, untuk menentukan faktor prima menggunakan pohon faktor harus dibagi dengan angka prima atau dibagi dengan bilangan prima, dan hasilnya pun harus bilangan prima. Jika hasilnya belum bilangan prima, maka akan tetap terus dibagi. Nah, itu adalah tentang faktor prima. Selanjutnya tentang faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah perkalian bilangan-bilangan prima yang merupakan faktor dari bilangan itu. Contohnya, tentukan faktorisasi bilangan 48 dengan pohon faktor. Kita tulis, ingat, berarti dibagi yang sebelah kiri sebagai pembagi, sebelah kanan sebagai hasil. Dibaginya menggunakan bilangan prima. Bisa dibagi dengan 2 sama dengan 24. Nah, belum bilangan prima, kita bagi lagi. Ingat, kalau mau membagi, bagi dengan bilangan prima yang terkecil terlebih dahulu. Nah, 24 ini kan bisa dibagi dengan 3, tapi kan ada angka yang lebih kecil yaitu angka 2, dan 2 bisa digunakan, maka kita gunakan bilangan prima yang lebih terkecil dulu. Sama dengan 12. Selanjutnya, bagi lagi 2 sama dengan 6. Nah, masih belum bilangan prima. Hasilnya 3. Nah, 3 ini sudah selesai karena dia sudah merupakan bilangan prima. Nah, lanjut ke faktor primanya. Faktor primanya tadi kita lihat adalah dari bilangan-bilangan pembagi. Dari bilangan-bilangan pembagi. Pembaginya ada angka 2 semua dan hasilnya 3. Dan hasil akhirnya adalah 3, maka faktor prima dari 48 adalah 2 dan 3. Nah, kalau faktor prima itu kan hanya ditulis 2 angka saja, hanya 1 angka saja. Nah, kayak 2. Ini kan pembaginya ini ada 4, 1, 2, 3, 4, angkanya sama semua, 2. Nah, kalau di faktorisasi prima, kita cantumkan semua. 1, 2, 3, 4, maka 2-nya dicantumkan 4-4-nya. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, baru dikali dengan hasil akhirnya adalah 3. Jadi sama dengan 2/4 dikali 3. Itu bedanya faktor prima dan faktorisasi prima. Jadi kalau faktor prima hanya mencantumkan 1 angka saja apabila dia terdapat 2 atau 3. Nah, kalau faktorisasi prima kita cantumkan semuanya. Nah, berarti kalau misalnya 2-nya ada 3, berarti 2-nya dikali 3 sebanyak 3 kali, 2 kali 2 kali 2. Kalau misalnya 3-nya ada 2, maka ditulis juga 3 kali 3. Itu yang membedakan faktor prima dan faktorisasi prima. Nah, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa kabarin ke Miss secara langsung. Nah, ini ada tentang bilangan prima, bilangan komposit, dan faktor prima. Jadi, cukup sekian dan terima kasih. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.